Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 11 di SMIT Abu Bakar Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi kita yang pertama, yaitu kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, namun di sini saya akan lebih fokus ke kerajaan-kerajaan yang terkenal dalam bidang kemaritiman ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita berbicara tentang maritim itu adalah kita berbicara tentang kelautan. Jadi yang mana kerajaan-kerajaan yang akan kita pelajari nantinya ini memang bagus dan maju dalam hal kemaritiman kayak gitu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan singkat-singkat saja karena di modul juga sudah bisa kalian baca dan mungkin sebelumnya juga kalian sudah pernah belajar tentang hal ini. Nah, maka kita akan bahas singkat-singkat saja kayak gitu. Oke teman-teman, dimulai dari yang pertama adalah Kerajaan Kutai ya. Nah, Kutai ini dari dulu kita mengenal bahwa Kutai merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia, yang mana kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat Masehi di Muara Kaman, daerah Kalimantan Timur, teman-teman. Tentunya kerajaan yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah ketika salah satu rajanya bernama Mulawarman. Itu dulu pada masa pemerintahan Mulawarman ini, Kutai mengalami masa kejayaan dengan dibuktikannya mampu menyedekahkan 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, yang kemudian inilah yang menjadi bukti bahwa raja-raja di kerajaan Kutai ini sangat dermawan, teman-teman. Nah, lalu juga di sini ada Waprakeswara. Waprakeswara itu adalah bangunan suci yang biasanya digunakan untuk tempat beribadah mereka, teman-teman. Itu singkat cerita tentang kerajaan Kutai. Nah, lalu tambahan lagi, satu lagi bahwa kerajaan Kutai di sini meninggalkan salah satu prasasti yang terkenal sampai saat ini adalah Prasasti Yupa. Itu tentang kerajaan Kutai. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerajaan Tarumanegara. Nah, kalau kita lihat dari bahasannya nih teman-teman, jelas bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan Sunda, yang mana kerajaan ini dulu terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Nah, sungai ini yang merupakan urat nadi dari kehidupan kerajaan Tarumanegara. Nah, bisa kita katakan seperti itu karena dari Sungai Citarum dan Cisadane itu membuat kerajaan Tarumanegara itu maju dalam berbagai bidang, teman-teman. Seperti itu. Nah, masa kejayaannya itu ketika masa Raja Purnawarman, yang mana raja ini juga terkenal sangat dermawan. Dulu kenapa dermawan? Karena dulu sempat menyedekahkan persembahan, yaitu 1000 lembu untuk para kaum Brahmana, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Raja Purnawarman ini sangat dermawan. Nah, lalu sistem perekonomiannya jelas bahwa di sini merupakan mayoritas pertanian karena kerajaan terletak di sekitar sungai kayak gitu. Itu singkat cerita dari kerajaan Tarumanegara. Kita lanjut saja langsung masuk ke kerajaan. Nah, ini satu lagi di kerajaan Tarumanegara itu meninggalkan berbagai macam prasasti yang mungkin saat ini masih bisa kita temui, teman-teman. Di antaranya ada prasasti Ciareton, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Lebak. Nah, yang mana prasasti-prasasti ini yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengkulik bagaimana sejarah dari kerajaan Tarumanegara itu sendiri, teman-teman, kayak gitu. Lalu lanjut ke kerajaan maritim yang ketiga. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini belajar tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha, bahwa kerajaan yang memang bercorak kemaritiman atau maju dalam hal kelautan kayak gitu, teman-teman. Ini selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini yang merupakan salah satu ikon di Indonesia, yang mana kerajaan ini dulunya sempat sangat maju dan berjaya, bahkan sampai bisa menguasai Selat Malaka, teman-teman, yang mana selat ini dulu digunakan sebagai jalur perdagangan antar dunia. Jadi semua orang yang ingin mengelilingi dunia itu akan melewati di Selat Malaka kayak gitu. Nah,
Kemudian di sini kerajaan Sriwijaya itu dulu sempat mengalami kemajuan karena sering melakukan hubungan dagang dengan internasional. Jadi memang hubungan dagang Sriwijaya itu sangat banyak teman-teman. Jadi sangat mudah bagi dia untuk bisa maju dalam berbagai hal teman-teman kayak gitu. Nah di sini bisa teman-teman baca sendiri. Kerajaan Sriwijaya itu bisa menguasai Selat Malaka yang tadi saya sebutkan, selat di mana jalur sutra, jalur perdagangan itu ketika masa Bala Putra Dewa teman-teman. Kayak gitu. Nah di sini peninggalannya bisa teman-teman lihat, itu ada Prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, Talang Tua, Kota Kapur, Karangbrahi, Ligor, dan Nalanda. Nah, Sriwijaya merupakan sumber kebanggaan dan bukti kejayaan Indonesia pada masa lalu. Ini yang tadi saya katakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini menjadi ikon dari bangsa Indonesia, bahwa dulu kita pernah memiliki suatu kerajaan yang sangat besar dan maju dalam hal kemaritiman kayak gitu teman-teman. Nah ini singkat cerita dari kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut ke kerajaan maritim yang terakhir. Ini ada kerajaan Majapahit. Nah pasti juga teman-teman sebelumnya sudah belajar tentang kerajaan Majapahit di sini. Kerajaan ini jelas terletak di Jawa Timur, yaitu berpusat di Trowulan. Jadi kalau teman-teman pernah ke situs Trowulan ini, situsnya sangat luas teman-teman. Dulu saya pernah ke sana, yang mana situs ini menyimpan banyak sekali peninggalan kerajaan yang ada di sana, termasuk kerajaan Majapahit. Nah, singkat cerita tentang bagaimana Majapahit bisa berdiri, itu dulu didirikan oleh Raden Wijaya, dulu diberi tanah oleh Jaya Katwang. Jaya Katwang ini dari Kediri teman-teman, jadi hubungan Kediri sama Majapahit ini sangat dekat. Nah dulu mendirikan sebuah tanah lapang, mendirikan sebuah perkampungan di hutan tarik, yang mana hutan itu berada di Trowulan sekarang namanya teman-teman. Nah kemudian konon katanya di sana ditemukan sebuah buah yang namanya buah maja. Kalau teman-teman pernah merasakan itu buahnya pahit teman-teman, di daerah saya itu masih ada buahnya, buah maja. Nah hingga akhirnya diberi nama Majapahit kayak gitu. Jelas kejayaannya ketika masa Hayam Wuruk, yang mana pada masa ini juga terdapat salah satu tokoh terkenal, Patih Gajah Mada. Ini sangat terkenal, bahkan namanya digunakan sebagai ikon berbagai institusi ya teman-teman. Ini seorang Patih Gajah Mada yang mana dulu Patih Gajah Mada ini bersumpah bahwa sumpahnya terkenal dengan Sumpah Palapa, yang mana bunyinya itu Gajah Mada tidak akan pernah memakan buah palapa, di mana dia sebelum dia berhasil menaklukkan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Jadi dulu namanya bukan Indonesia tapi masih Nusantara. Jadi dulu Gajah Mada ini sangat berambisi untuk mempersatukan Indonesia meski masih di tangan Majapahit, tapi di sini bibit-bibit persatuan itu sudah muncul teman-teman dari pemikiran sang Gajah Mada ini kayak gitu. Baik, sekarang kita lanjut di sini. Nah, masih dengan Gajah Mada ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana apa hubungannya sebenarnya dengan Majapahit sama semboyan kita. Semboyan kita itu kita kenal Bhinneka Tunggal Ika, yang mana semboyan ini berasal dari kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Nah, kitab Sotasoma ini merupakan salah satu peninggalan terbesar, peninggalan luhur dari kerajaan Majapahit sendiri teman-teman. Jadi konsep persatuan dan kesatuan negara kita, yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya telah muncul ketika masa kerajaan itu ada teman-teman. Buktinya dengan pemikiran dari Gajah Mada sendiri, dia ingin menaklukkan Nusantara, dia ingin mempersatukan Nusantara, yang mana pada saat itu masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berpisah-pisah. Nah dia sudah berambisi untuk mempersatukan Nusantara meskipun waktu itu masih di bawah naungan Majapahit kayak gitu.
Nah, selain itu, kitab Sota Soma ini yang menjadi inspirasi dari semboyan bangsa kita, teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu singkat cerita bagaimana sebenarnya nasionalisme itu bisa muncul. Nah, ternyata nasionalisme yang kita kenal sekarang itu juga dulu sudah ada ketika masa kerajaan. Nah, sudah sewajarnya sekarang ini kita harus terus mengembangkan dan terus mempertahankan nasionalisme itu, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini jelas ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Ini adalah sistem pemerintahan dan konsep dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Bisa dibaca, sudah jelas di modulnya. Kemudian, nah ini yang terakhir dulu, Majapahit itu teman-teman mulai mengalami terombang-ambing pasca Gajah Mada ini pergi dari Majapahit. Dulu kalau teman-teman ingat Perang Bubat, mungkin saya pernah cerita dulu juga di kelas teman-teman, bahwa dulu Hayam Wuruk yang pada saat itu menjadi raja saat Gajah Mada menjadi patih itu ingin mempersunting salah satu putri dari kerajaan Pasundan bernama Dyah Pitaloka, yang mana putri ini Hayam Wuruk sangat mencintai putri itu, tapi karena cerita konon katanya bahwa sambutan dari Hayam Wuruk terhadap kerajaan Pasundan ini dirasa merendahkan dari kerajaan Pasundan, hingga akhirnya terjadilah sebuah peperangan yang mana peperangan ini membuat putri Dyah Pitaloka itu tewas dan Hayam Wuruk gagal menikah dengan Dyah Pitaloka, padahal Dyah Pitaloka itu yang sangat dicintai oleh Hayam Wuruk. Nah, hingga saat itu hubungan dekat yang awalnya dekat seperti saudara antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu akhirnya lama-lama semakin pudar, dan Gajah Mada hingga akhirnya merasa bersalah dengan apa yang dia perbuat dan pergi dari kerajaan Majapahit. Pasca peninggalan Gajah Mada, Majapahit mulai terombang-ambing hingga akhirnya runtuh kayak gitu, teman-teman. Ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit, bisa teman-teman baca sendiri. Peninggalan ini sekarang masih ada di Museum Trawulan, teman-teman. Besok kapan-kapan kalau kalian bisa berkunjung ke sana, kalian akan melihat bagaimana indahnya, bagaimana situs Trawulan ini meninggalkan banyak sekali kekayaan peninggalan dari kerajaan Majapahit itu sendiri, teman-teman. Itu sangat menarik, teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu adalah singkat cerita bagaimana materi dari kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga bisa teman-teman pahami dan diambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.